fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali di dalam istri kita mengapa menjadi penghalang? Bisa jadi suami itu kurang memperhatikan ilmunya. Bisa jadi suami tidak memberikan ilmu agama kepada istrinya. Kadang suami hanya menuntut agar istri kita atau istrinya menjadi orang yang sabar, orang yang tawakal kepada Allah. Tapi bagaimana seorang suami tidak pernah memberikan pendidikan agama kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mulai bersama-sama membangun sebuah bangunan rumah tangga, marilah kita bersama-sama juga mengevaluasi. Ada satu perkataan di dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Di situ disebutkan, janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak membangkitkan semangatmu, dan janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak membimbingmu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah istri kita termasuk orang yang senantiasa membimbing perkataannya kepada Allah? Ataukah istri kita termasuk orang yang menyemangati kita di dalam beribadah kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallil." Bahwa seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Dan teman dekat kita ini adalah pasangan kita. Ketika kita berbicara tentang sedekah, bagaimana respon istri kita? Bagaimana respon istri tentang masalah majelis ta'lim? Begitu juga suami. Apakah mereka mendukungnya atau justru menghalanginya? Sebab di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagi kamu. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap mereka. Mereka adalah orang yang dekat dengan kita, yang senantiasa akan saling mempengaruhi. Apakah suami mampu mengaruhi istri, orang tua mempengaruhi anak di dalam kebaikan, atau sebaliknya dia akan mempengaruhi kejahatan? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah memberikan kabar seperti itu, maknanya kita harus mengetahui sebagaimana ayat diterangkan, fahdharuhum, yaitu berhati-hatilah, karena mereka punya potensi untuk menjadi wasilah sebagai orang yang senantiasa akan menghalangi kita di dalam langkah-langkah dakwahnya. Memang kita sebagai manusia akan ada kekurangan. Istri memiliki kekurangan, suami memiliki kekurangan. Bagaimana sikap kita selama mereka tidak menghalangi kita dari jalan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali di dalam istri kita mengapa menjadi penghalang? Bisa jadi suami itu kurang memperhatikan ilmunya. Bisa jadi suami tidak memberikan ilmu agama kepada istrinya. Kadang suami hanya menuntut agar istri kita atau istrinya menjadi orang yang sabar, orang yang tawakal kepada Allah. Tapi bagaimana seorang suami tidak pernah memberikan pendidikan agama kepadanya? Ini merupakan bagian daripada bentuk keegoisan seorang suami. Untuk itu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tempatkan diri kita sebagai seorang suami yang senantiasa memberikan nafkah. Di antaranya adalah nafkah ilmu, sehingga insya Allah kita merupakan bagian daripada keluarga yang memiliki
keselamatan dunia dan akhirat. Inilah sedikit pesan agar kita senantiasa berhati-hati, berwaspada, memaklumi kekurangan istri. Karena apa? Di dalam ayat tadi Allah telah berfirman, bisa jadi kekurangan istri, kekurangan suami itu akan kita dapatkan kebaikan yang banyak. Di mana letak kebaikannya? Sabarnya kita membimbing istri adalah kebaikan. Doa kita kepada Allah terhadap istri kita itu juga kebaikan. Begitu juga tatkala istri kepada suami. Untuk itu kita diperintah bersabar ketika menghadapi kekurangan pasangan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.